Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan judul Space Shooter dengan menggunakan Greenfoot untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah teori maupun praktikum pemrograman berorientasi objek. Boleh di next. Oke, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Program Studi S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2021 UPN Veteran Jakarta dengan dosen pengampu untuk kelas teori ada Vario Wirawan Eskom MFSI dan untuk mata kuliah praktikum ada Paradinal Setiadinsa SPD MTI. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya Retna Dwi Cahyani dengan NIM akhir 103, kemudian rekan saya. Perkenalkan nama saya Bob Rafael Sembiring dengan NIM 21105111031. Perkenalkan, saya Kamila Dinia Kartono dengan NIM akhir 100. Perkenalkan, saya Diana Istiawati dengan NIM akhir 107. Oke, mungkin mulai di next. Baik, sebelum mulai ke gamenya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari proyek akhir kami terlebih dahulu. Di sini game merupakan jenis hiburan yang disukai oleh semua orang dari usia anak-anak, dewasa maupun tua. Selain digunakan untuk menghilangkan kepenatan dari aktivitas, sebuah game dapat melatih mindset seseorang untuk menemukan cara memecahkan suatu masalah yang hadir di dalam game. Game tradisional seperti game kartu, catur, ular tangga, petak umpet, dan lain-lain itu pernah dimainkan. Namun, seiring dengan teknologi yang semakin maju, permainan tersebut dikembangkan ke dalam teknologi yang lebih modern. Tembak-menembak merupakan permainan yang sudah ada selama lebih dari puluhan tahun. Permainan ini biasanya dilakukan secara manual oleh beberapa orang, baik menggunakan pistol mainan ataupun rantingan kecil. Diperlukan suatu usaha peremajaan game tradisional seperti game tembak-tembakan ke dalam era modern. Dengan memadukan beberapa fitur dan peraturan tambahan, diyakini akan menjadikan permainan ini menjadi berbeda dari tembak-menembak seperti biasanya. Alhasil, permainan ini bisa dijadikan permainan yang sama serunya dengan permainan tembak-tembakan klasik dengan menggabungkan permainan tembak-tembakan klasik dengan fitur baru, peraturan yang lebih sulit, dan nuansa luar angkasa yang pastinya akan terasa lebih berbeda. Next. Oke, dengan adanya laporan ini akan dibuat penambahan beberapa fitur yang menarik dan peraturan baru pada game tembak-menembak sehingga memberikan suasana baru bagi pemain. Pembuatan game ini juga ditujukan untuk mencoba menghadirkan game tembak-menembak yang mungkin sudah jarang dimainkan menjadi dimainkan kembali. Dalam pembuatan ini digunakan Greenfoot sebagai perangkat lunak atau software untuk menjalankan program yang telah dibuat karena software ini mendukung pengembangan aplikasi bergambar dengan memakai bahasa pemrograman yaitu bahasa Java. Selain itu, Greenfoot juga merupakan software yang mendukung pembuatan game dua dimensi berorientasi objek OOP atau Object Oriented Programming. Baik, selanjutnya ada tujuan dari kami membangun game ini. Yang pertama, ada membangun game sederhana yang dapat dioperasikan secara luring. Yang kedua, membuat game klasik menjadi lebih modern dengan tambahan fitur dan peraturan. Yang ketiga, menjadikan sebuah game shooter yang menarik untuk pemain agar permainan tembak-menembak kembali populer. Kemudian yang keempat, untuk membangun game berjenis top-down dengan grafik sederhana berupa animasi pixel yang menarik. Oke, selanjutnya ada Greenfoot, yaitu merupakan software untuk pemrograman OOP atau Object Oriented Programming, di mana didukung dengan aplikasi grafis berbasiskan programan Java. Menggunakan Greenfoot sama seperti memprogram biasa berbentuk teks, namun software ini lebih mudah digunakan karena ada perangkat bantu seperti kelas browser, editor, dan compiler. Greenfoot juga mendukung bahasa Java secara penuh dan perangkat tersebut membuat agar lebih mudah dalam memahami konsep OOP. Dan Greenfoot sendiri terdapat proyek dan dinamakan skenario. Nah, pada Greenfoot sendiri, kelas terbagi menjadi dua, yaitu superclass dan subclass. Di mana superclass sendiri digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti parent atau dasar dari subclass atau kelas anak,
Nah, pada Grand Food tipe superclass ini ada dua. Yang pertama yaitu world, di mana tempat para aktor dapat tinggal dan berbentuk grid cell dua dimensi. Selanjutnya ada aktor, yaitu di mana tempat orang-orang yang bertindak pada skenario dan terkait dengan world. Selanjutnya ada subclass, adalah anak atau turunan secara hierarki dari superclass, di mana subclass ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Untuk penggunaan green food sendiri, ialah ketika pertama kali dijalankan, maka akan muncul tampilan yang seperti pada gambar. Nah, di sebelah kanan terdapat dua kelompok kelas dengan nama Word dan Aktor. Sedangkan di bagian bawah terdapat tombol untuk menjalankan program seperti Act, Run, Reset, dan juga taskbar untuk mengatur kecepatan program yang ingin dijalankan. Nah, untuk program Gitful sendiri, syarat utama agar program dapat dijalankan adalah program tersebut harus memiliki minimal satu Word. Setelah Word satu dibuat, langkah berikutnya ialah membuat aktor yang dapat digerakkan oleh pemain maupun aktor yang dijalankan oleh komputer. Nah, kode programnya sendiri dikerjakan di dalam metode ACT. Metode ACT ini dikerjakan secara berulang terus-menerus sampai menemukan perintah untuk menghentikan program, yaitu greenfoot.stop. Untuk Greenfoot Space Shooter sendiri tampilannya ialah sebagai berikut. Kemudian kelas-kelas pada Word-nya yaitu ada kelas Game Over, kelas My Word, kelas Screen Menu, dan kelas Winning Screen. Sementara kelas pada aktor ada kelas Button yang merupakan induk kelas-kelas turunannya yang terdiri dari subclass Exit Button dan Start Button. Kelas Enemies yang berfungsi sebagai kelas induk dari kelas-kelas turunannya yang terdiri dari subclass Boss, Enemy 1, Enemy 2, dan Enemy 3. Selanjutnya ada kelas Enemy Projectiles, yaitu sebagai induk kelas dari turunannya, yaitu subclass Boss Projectile, Enemy Projectile, Enemy Projectile 2, dan Enemy Projectile 3. Selanjutnya ada kelas Event yang berfungsi sebagai induk kelas dari turunannya, yaitu subclass Counter, subclass Explosion, subclass Health Bar, dan subclass Health Up. Selanjutnya ada kelas Image, yaitu induk dari turunan kelasnya, yaitu subclass Title, subclass Lost AMG, dan subclass Win AMG. Selanjutnya ada kelas player, yaitu sebagai objek berupa pesawat luar angkasa yang pergerakannya dikendalikan oleh user dan akan muncul selama game berlangsung. Selanjutnya ada kelas player project list, di mana berfungsi sebagai induk kelas dari turunannya, yaitu subclass player projectile, subclass player projectile 2, subclass player projectile 3, dan subclass player projectile 4. Dan yang terakhir ada kelas skills, di mana berfungsi sebagai induk dari turunannya, yaitu subclass projectile 2, subclass projectile 3, dan subclass projectile 4. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan dan metode dan kelas pada game Space Shooter. Yang pertama ada pada kelas My World, itu terdapat metode My World, ada metode Act, Paint, Spawn Projectile 2, 3, dan 4, lalu ada Spawn Health, Spawn Enemy 1, Enemy 2, Enemy 3, dan Spawn Boss, dan ada Prepare. Lalu selanjutnya ada pada kelas Screen Menu, itu terdapat metode Screen Menu, lalu ada Act, ada Paint, sama ada Prepare. Next. Lalu pada kelas Winning Screen, itu terdapat metode Winning Screen, lalu ada Act, ada Prepare, lalu pada kelas Game Over, terdapat metode Game Over, lalu ada metode Act, dan metode Prepare. Next. Lalu pada kelas Button terdapat metode Check Mouse, ada Jet Trans, Check Click, Check Exit Button, dan Stop BGM. Lalu pada kelas Exit Button terdapat metode Exit Button, Act, dan Move Start. Next. Lalu pada kelas Start Button terdapat metode Start Button, Act, dan Move Start. Lalu pada kelas Enemies terdapat metode Enemy Direction dan Enemy Fire. Lalu pada kelas Boss terdapat metode Boss, Act, Hit by Projectile, Boss Direction, Get Score Counter.
boss fire, stop, move, set boss SFX, dan stop BGM. Lalu pada kelas enemy 1, enemy 2, dan enemy 3 terdapat method enemy 1, enemy 2, dan enemy 3. Lalu ada method act, enemy direction, enemy 2 direction, dan enemy 3 direction, remove enemy 2, dan remove enemy 3, hit by projectile, get score counter, enemy fire, dan enemy SFX. Next. Lalu selanjutnya pada kelas enemy projectile list terdapat method enemy projectile move. Lalu pada kelas boss projectile, enemy projectile 2, dan enemy projectile 3 terdapat method act, enemy projectile move, dan remove enemy projectile. Lalu pada kelas counter terdapat method counter, method act, dan method add score. Lalu pada kelas explosion terdapat method explosion, initialize image, act, explode others. Next. Lalu pada kelas health bar terdapat method health bar, act, update, lose health from boss, add health, lose, dan stop BGM. Lalu pada kelas health hub terdapat method act, health move, dan remove health. Lalu selanjutnya pada kelas lose IMG terdapat method act, press stop menu, dan stop BGM. Lalu pada kelas win IMG terdapat method act, press to menu, dan stop BGM. Lalu pada kelas title terdapat method title, act, dan move title. Lalu pada kelas player terdapat method player, act, move around, fire projectile, set SFX 2, dan set SFX 3. Lalu ada hit by enemy projectile, hit enemy, player lose health from boss, dan hit health hub. Lalu pada kelas player projectile 2, player projectile 3, dan player projectile 4 terdapat method act, method projectile move, dan remove player projectile. Lalu pada kelas skills terdapat method move OBJ, lalu ada remove projectile object. Lalu pada kelas projectile 2, projectile 3, dan projectile 4 ada method act dan move object. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada rancangan inheritance. Inheritance sendiri merupakan sebuah konsep pada pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti atau metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep ini digunakan untuk menghindari duplikasi kode program. Pada program dari game yang kami buat, kami menggunakan inheritance untuk menghubungkan superclass dan subclass. Di mana pada Greenfoot sendiri, sebuah kelas yang dibuat akan terhubung ke dua main class, yaitu world dan actor. Dan pada metode-metode pada world actor digunakan pada subclass, dan Greenfoot sendiri menggunakan metode dari Java.lang object yang merupakan inheritance dari kelas lain. Adapun rancangan inheritance yang akan kami buat pada program yang pertama itu terdapat pada kelas skill dan kelas button dengan projectile 2, 3, dan 4 sebagai subclass, skill dan exit button dengan start button menjadi subclass dari button. Selanjutnya dapat dilihat di sebelah kiri ada kelas button yang merupakan extend dari actor. Jadi button sendiri dapat mengambil metode yang ada pada actor dan juga dengan kelas exit button dan juga skill. Tapi pada exit button dia mengambil metodenya dari parentnya yaitu button. Dan next. Selanjutnya ada rancangan polymorphism. Polymorphism sendiri merupakan konsep pada pemrograman yang mengacu pada kemampuan variabel, fungsi atau objek untuk mengambil beberapa bentuk. Polymorphism adalah penggunaan salah satu item seperti fungsi, atribut, atau interface pada berbagai jenis objek yang berbeda. Next. Pada program yang kami buat, contoh penggunaan polymorphism akan terdapat pada kelas enemy 1, 2, dan 3 yang menimpa override method dari parentnya sendiri yaitu kelas enemies. Serta pada kelas post projectile, enemy projectile 2 dan 3 menimpa metode dari parentnya yaitu kelas enemy projectile list. Dan player projectile
1, 2, dan 3, dan player projectile 4 yang menimpa metode dari parentnya, yaitu kelas player projectilis. Di sini dapat dilihat enemy projectile merupakan extended dari enemy projectilis. Jadi, enemy projectile dapat mengambil metode yang terdapat pada enemy projectilis. Di sini dia akan menimpa enemy projectile, metode yang terdapat pada enemy projectilis, sehingga dia akan mengoverride metode yang terdapat pada parentnya. Jadi enemy projectile akan menulis ulang seperti ini, ada enemy projectile move, dan fungsi ini juga akan ada pada parentnya. Jadi jika enemy projectile move ada di enemy projectile ini, yang merupakan subclass-nya, jadi dia akan mengoverride bagian dari parentnya. Okay, next. Selanjutnya ada rancangan encapsulation. Encapsulation merupakan teknik pada pemrograman yang mengacu pada penyembunyian atribut dari metode, di mana keintegrasian antar kelas tidak boleh semua atribut dan metode dikeluarkan sebagai publik, agar tidak dapat diakses di luar dari kelas. Pada program yang kami buat, penggunaan encapsulation terdapat pada private code prepare dari world yang ada, baik itu screen menu, my world, game over, ataupun winning screen. Selain itu, contoh penggunaannya juga terdapat pada button, counter, dan penggunaan sound effect pada setiap kelas enemy 1, 2, dan 3. Dapat dilihat private code prepare. Di sini private code prepare juga terdapat pada world yang lain. Makanya dia harus dibuat private supaya tidak dipanggil oleh kelas lain. Jika dibuat publik, maka akan merusak isi dari private code prepare ini. Terlebih lagi apabila penamaannya sama. 7 dengan enemy sound effects juga terdapat pada enemy 1, 2, dan 3. Jadi jika penamanya sama, maka harus dibuat private supaya tidak dipanggil dari kelas lain. Okay, next. Ini begitu juga dengan ada di counter. Ini private nilainya dibuat private sehingga nilainya tidak dapat dipanggil oleh kelas lain, skornya. Juga dengan private boolean mouse over dan private stick in max trans. Di sini max trans ini untuk sebagai transparansi maksimumnya. Jadi dibuat private supaya tidak dipanggil oleh kelas lain apabila penamanya sama. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menunjukkan program yang kami buat.
Akan mencoba share screen. Sini dimulai dari, ini merupakan tampilan awal dari game kami. Ini sebelum dimulai, nanti jika dimulai berjalan seperti ini. Sebelum itu, saya akan mencoba menjelaskan apa saja word dan aktor yang kami gunakan. Sini ada terdapat 4 word, yaitu game over, my world, screen menu, dan winning screen. Apa saja fungsinya? Screen menu sendiri sebagai tempat di mana objek-objek yang akan digunakan pada screen menu ditempatkan. Di sini dapat kita lihat ada shooter di sini. Ini merupakan judul. Jadi judul ini diambil dari title yang saya buat di sini. Sini ini. Dia mengambil public title sendiri digunakan untuk mengambil ukuran dari gambar. Jadi gambarnya itu dimasukkan dengan cara mencet image-nya terlebih dahulu di greenfoot-nya, terus dipanggil di sini. Dan di set image-nya. Di sini dapat kita atur ulang lebar dan tinggi dari gambarnya, mengatur skala gambarnya. Dan ini ada move title. Jadi pada game yang kami buat itu ada title-nya akan turun seperti ini. Jadi kami menggunakannya supaya dia berhenti pada posisi X dan Y tertentu. Di sini dia akan berhenti pada posisi X 130. Cara mengecek apakah dia berhenti pada X atau Y tertentu, di sini dapat gamenya dapat kita pause dan kita coba inspect. Dilihat dia berhenti pada X 290 dan Y 130. Jadi dengan yang kita buat. Sini dia akan berhenti pada Y 130. Gitu juga dengan start dan exit merupakan objek yang terdapat pada yang merupakan subclass dari button. Sini. Pertama itu ada exit button. Exit button jika player akan menekannya, jadi dia akan keluar dari gamenya. Di sini ada pertama pada Greenfoot sendiri, hal yang harus kita perhatikan yaitu pertama kita akan memasukkan image yang kita akan gunakan. Selanjutnya kita memasukkan metode apa saja yang akan terus dipanggil pada act. Maka dari itu, di sini ada move start. Move start sendiri sama seperti sebelumnya, dia akan berhenti pada posisi X tertentu. Sini dia akan berhenti pada posisi X 275. Check mouse sendiri dipanggil dari parentnya, itu button. Ini ada terdapat
ini check mouse. Check mouse sendiri digunakan apabila mouse yang kita gunakan berada pada objek, maka transparansinya akan dikurangi. Jika tidak, maka transparansinya akan dikembalikan seperti semula. Ini yang kembali ke exit button. Ada check exit button. Ini juga dipanggil dari parentnya check exit button di sini. Jadi jika jika terdapat jika mouse tekan pada objek ini, ya kan exitnya akan sistemnya akan berhenti. Selanjutnya ada start button. Start button hampir sama dengan exit button. Dia akan bergerak pada posisi tertentu. Di sini ada move start, move posisi, dan check mouse. Jadi jika ada mouse di situ, transparansinya akan dikurangi. Selanjutnya ada check click. Check click juga dipanggil dari errornya yaitu button click. Jadi apabila uh, player menekan mouse pada button start, maka BGM-nya akan dimatikan. Salah satu kelemahan dari Greenfoot itu jika kita pause, itu BGM-nya akan terus berjalan. Walaupun pada saat membuka codingan seperti ini, jadi kita harus matikan secara manual. Jadi agar di Word yang lain, BGM-nya tidak ikut dimainkan. Nih. Dia akan mengambil di private void BGM, dia akan mengambil BGM yang terlihat pada screen menu. Di sini ada BGM. BGM sendiri merupakan background musik dari BGM. Jadi BGM-nya akan diambil dan dimatikan terlebih dahulu. Oke, setelah itu word-nya akan dipindahkan sesuai dengan word yang akan digunakan. Sini set word, word. Sini word-nya akan dipindahkan ke my word. My word sendiri merupakan menu utama gamenya yang akan saya tunjukkan setelah ini. Pertama kita run terlebih dahulu. Oke. Itu backgroundnya sendiri yang dapat berjalan seperti ini. Kami menggunakan tambahan koordinat. Sini. Dia akan mengambil posisi dari gambar dan akan dikurangi tingginya dan akan memasukkan gambar yang lain sesuai dengan ukuran tinggi dari gambar sebelumnya. Dan dikurangi dengan scroll AMT. AMT scroll AMT ini seperti kecepatan scrollnya. Jadi jika kita naikkan, maka akan gambarnya akan lebih cepat berputar. Oke, kita run, kita coba start. Dan jika player mengklik start, dia akan pindah ke world my world. Oke, sebelumnya saya akan membuat ini. Lihat. Jadi di awal terdapat ada player di sini, ada player dan ada score juga health bar dari player. Player sendiri isinya di sini. Pertama dia ini ada cooldown. Jadi ada nanti power down-nya. Jadi player tidak bisa nge-spam projectile-nya atau peluru yang digunakannya. Sini public player ini untuk mengambil gambarnya dan ini dia metode-metode yang akan terus dipanggil. Pertama itu ada move around, jadi player nanti dapat bergerak player projectile nanti di sini. Jika player menekan tombol spasi, dia akan memunculkan peluru di bagian ini. Jika menggunakan spasi, juga ada beberapa tambahan. Jadi nanti ada objek projectile 2 dan 3 dan 4 itu gunanya jika dia terkena objek ini nanti akan muncul di gambar. Dia akan mengubah jenis projectile-nya selama waktu tertentu. Player ini jika terkena objek projectile 2, 3 dan 4 dia akan mengubah cooldown. Cooldown-nya di sini supaya dapat kembali ke semula. Jadi dia akan dikurangi terus-menerus. Fire cooldown-nya akan dikurangi terus-menerus. Jika power cooldown-nya ada 0, dia akan kembali ke bagian awal. Oke, sebelum itu ada hit by enemy projectile. Jadi enemy-nya juga bisa nyerang. Di bagian enemy, sini ada
3 enemy dan 1 boss. Bagian enemy ini dia akan menyerang player tetapi pada posisi X tertentu, posisi Y tertentu. Ntar ini hit ini enemy direction dan ada dia memanggil enemy fire dan sound effects. Jadi eneminya akan datang dari atas eh, gamenya, backgroundnya. Dan jika dia pada posisi tertentu yaitu 70, dia akan memanggil metode enemy fire. Enemy fire sendiri, enemy fire. Oh ya, enemy fire itu dipanggilnya dari parentnya. Tuh, ini. Ini di sini juga ada ya override dari parentnya. Dia akan menambah posisi Y-nya. Jadi dia dari sini dia akan terus turun ke bawah. Jika dia sudah sampai di sini, objeknya akan di remove. Jika pada posisi 399, objeknya akan dikurangi. Di sini. Ini ada hit by projectile. Jadi kalau player nyerang enemy-nya, itu terkena player projectile 2, 3, dan 4, enemy health-nya akan berkurang. Jika enemy health-nya 0, maka objeknya akan di-remove dan memanggil objek explosion. Explosion sendiri, kami mengambilnya dari internet karena menggunakan animasi di Greenfoot sedikit rumit. Jadi sebelumnya kami mencoba menggunakan if else dengan count juga, tapi sedikit bug, jadi tidak bisa. Jadi kami mencoba mengambilnya dari yang lain. Ini explode others, jadi dia dapat mengeksplod pada objek-objek lainnya seperti enemy 2, enemy 3, dan enemy 1, 2, dan 3. Bagaimana cara kerja dari explosion ini sendiri? Dan nanti image-nya itu akan diperlebar pada size tertentu dan jika sudah mencapai size-nya, dia akan dikurangi lagi size-nya. Oke, kembali ke enemy. Ini ada get score counter. Jadi jika enemy-nya mati, skornya akan bertambah. Enemy sound effects, jika mati, playernya akan memunculkan sound effects. Begitu juga dengan enemy 2 dan 3, hampir sama. Hanya saja enemy 2 itu health-nya lebih banyak. Juga dengan enemy 3. Nah, bagaimana cara enemy-nya muncul di Word? Jadi di enemy sendiri akan muncul pada posisi pada nilai skor tertentu. Untuk enemy 1, sebentar. Ini spawn enemy 1. Enemy 1 dia akan muncul jika skornya itu kurang dari 50. Jadi sebelum sebelum dimulai, karena skornya dimulai dari 0, dia akan muncul. Jika ini cara dia memunculkan supaya tidak bermuncul sekaligus, dia akan menghitung dari 0 sampai 60. Nih, dia akan di increment terus. Di sini dimulai dari 0. Enemy count 0. Setelah itu, jika sudah mencapai nilai 50, bentar. Enemy, sebentar. Nih, 50, 60, dia akan menambahkan objek baru yang diambil dari nomor random. Itu, dan enemy count-nya akan dikurangi ke awal. Maka dia akan muncul terus. Jadi ditambah-tambah sampai 60, ditambah objek dan dikurangi. Tapi supaya gamenya lebih mudah, saya menambahkan beberapa tambahan. Jika skornya lebih dari 50, jadi enemy count-nya ditambah. Jadi tidak akan muncul sama seperti sebelumnya. Lebih sedikit. Karena akan ada enemy 2. Jika skornya lebih 50, enemy 2 akan muncul. Itu juga dengan enemy 3, dia akan muncul pada posisi nilai parameter skor tertentu. Di sini ada 100. Dan untuk boss sendiri,
dia akan muncul pada skor dengan nilai 300. Selanjutnya health bar. Saya akan menunjukkan health bar. Health bar sendiri berisi sebuah gambar, tapi gambarnya di sini secara manual dengan mengambil nilai lebar dan tingginya itu 80 dan 10. Dan jika player kena hit, itu health bar-nya akan berkurang isinya sesuai dengan health pixel per poinnya. Health akan dikurangi. Ini ada beberapa metode yang nantinya akan dipanggil di kelas lain. Seperti lose health from boss, add health, dan lose. Lose sendiri, jika player nilai parameter health-nya mencapai 0, dia akan memberitakan di GM-nya dan membuat word baru ke World Game Over. Oke, saya akan mencoba menonton dulu. Ini pemainnya dapat bergerak. Ini ada musuh enemy 1 dan dia menyerang pada posisi tertentu. Itu 70. Ini setelah diserang, dia akan mati mengeluarkan explosion dan sampai tadi. Saya akan mengubah nilai skor menjadi 50 dan melihat apakah enemy lain akan muncul. Oke. Rumput sendiri lumayan berat dikarenakan penggunanya dengan bahasa Java yang agak, dan dilihat juga ada enemy lain mungkin itu enemy 2, dimana jika kita serang dia akan lebih susah untuk hancur dibandingkan dengan enemy. Dan juga kita lihat jika player terkena projectile dari musuh, health-nya akan berkurang. Dan jika musuh mencapai posisi bawah ini, bagian bawah layar, maka health dari player akan berkurang. Ini ada objek lain juga. Saya reset lagi dan kita coba menaikkan nilai kontaknya di 100 dan kita lihat apakah enemy 3 akan spawn. Ini skor 100, enemy 1 akan muncul, enemy 2 juga akan muncul, dan enemy 3 juga muncul. Seperti enemy juga mengeluarkan projectile dan jika diserang akan mengeluarkan efek explosion dan skornya akan bertambah. Di sini saya akan naikkan lagi skornya menjadi 300 dan melihat apakah bosnya akan muncul. Sekarang dan ya, ada bos yang muncul. Tangan dari bos sendiri cukup kuat dibandingkan dengan enemy-nya. Ini terdapat sedikit perbedaan pada bos karena dia akan bergerak ke kiri ke kanan dan tidak bergerak ke bawah. Jadi jika saya mati, dia akan masuk ke World Game Over. Game Over sendiri ada beberapa tambahan, tapi tambahannya saya masukkan pada Loose Image karena Loose Image juga dipanggil akan digunakan pada World Game Over. Sini jika kita menekan tombol Enter, dia akan kembali ke screen menu. Dan coba tekan Enter, dia akan kembali ke screen menu. Oke, kita reset lagi. Dan bagaimana cara player menang? Jadi jika player mengalahkan bos tersebut, dia akan masuk ke winning screen. Hampir sama dengan game over, tapi dia menggunakan image yang lain, menggunakan objek yang lain. Di sini ada win image. Hampir sama jika ditekan enter, dia akan kembali ke screen menu juga.
Juga untuk menunjukkan skornya pada bagian game over dan winning screen, itu dia memanggil nilai akhir dari counter, nilai dari akhir counter dengan parameter skor. Itu akan dipanggil lagi ke sini dan dimasukkan sebagai objek pada ini X dan Y-nya. Sini sebelum saya eh, ke penjelasan yang lain, dan ada prepare. Jadi prepare sendiri merupakan salah satu bagian metode penting yang akan selalu digunakan. Juga prepare sendiri digunakan untuk masukkan objek apa saja yang akan di load sebelum sebelum work-nya dijalankan. Jadi ini akan muncul sebelum work-nya dijalankan. Selanjutnya pada projectile ada, kita lihat beberapa enemy menggunakan projectile lain. Seperti boss, dia menggunakan projectile ini jika dia cara bergeraknya dengan menambahkan Y-nya, sama juga dengan untuk menghilangkannya pada posisi 399. Dia akan remove. Itu juga enemy projectile bersama dua. Nah, perbedaannya hanya pada image yang digunakan. Ini ada counter yang isinya score, explosion, ada helper, dan health up. Kita lihat tadi ada objek health yang turun dari atas. Untuk spawnnya sendiri hampir sama dengan spawn musuh. Dia akan bergerak dari Y0 sini, dan jika sampai di bawah dia akan hilang. Dan jika player mengenainya, maka health dari player akan bertambah. Di sini ada spawn health. Ada spawn health. Bersama dia menghitung health count. Jika health count-nya sampai 1000, itu health count-nya akan diulang. Tapi di sini karena skornya itu lebih kecil dari 50, di sini spawn health-nya dikurangi. Jadi tidak muncul banyak. Jika skornya lebih dari 50, itu health-nya akan makin banyak karena semakin banyak enemy yang akan dilawan. Ini untuk set GM, dan kita lihat pada X. Sini ada paint. Paint sendiri untuk membuat gamenya itu, background gamenya itu bergerak ke bawah sama seperti di screen menu. Di sini untuk di BGM, karena bug dari Greenwood-nya sendiri, ini meng-spawn enemy 2, 3, dan boss. Dan health juga dengan spawn projectile 2, 3, dan 4. Oh iya. Objek projectile 2, dan 3, dan 4 itu merupakan sebuah objek yang jika dikenai oleh player, dia akan berubah bentuk projectile-nya. Sebentar, saya akan mengubah ulang skornya jadi 100. Saya compile lagi. Dan jika saya jalankan, saya akan mencoba memainkannya sampai objek projectile 2, 3, maupun 4 akan muncul. Dan terlihat perbedaan pada jenis projectile dari player. Ini kami dua juga muncul. Ini ada objek keep health up. Jadi ada objek projectile 2. Ini jenis projectile-nya akan berubah. Projectile-nya akan lebih sering muncul, tapi ada batas waktunya. Jika cooldown-nya itu mencapai 0, akan kembali ke projectile awal. Ini ada objek 2 lagi. Ini ada objek 3. Kan jenis projectile yang lain. Health yang bertambah. Ini ada batas waktunya juga, sama seperti projectile 2. Dan kita mengenai projectile lain, dia akan berubah lagi. Ini merupakan projectile. Di projectile juga punya damage-nya yang berbeda. Jadi kita lihat bahwa enemy-nya lebih gampang.
Ini saya masukkan karena nanti akan melawan bos. Health dari bos sendiri sangat banyak, akan sangat sulit untuk gamenya akan terus berjalan sampai skor 300, di mana bos akan muncul. Akhirnya bagaimana player akan menang yaitu dengan mengalahkan bos. Di sini saya akan mencoba mengurangi health bosnya terlebih dahulu untuk menunjukkan winning screen. Di sini akan mengubah menjadi 2 dan mengubah counter score-nya menjadi 300. Oke, bentar. Oke, saya akan jalankan. Oke, bosnya akan muncul. Dan jika saya serang dengan sebanyak 2 kali, 1, 2, dan player akan menang. Dan ada counter score-nya juga yang muncul di sini. Dimana nilai akhir dari skor itu 301. Karena kita menyerang bosnya sekali, skornya akan bertambah 1. Sama seperti loose, di sini saya menggunakan objek win image dan juga ditekan enter, maka dia akan kembali ke screen ini. Tekan enter dan kembali ke screen. Dan player dapat melakukan hal tersebut berulang-ulang. Dan game tersebut dapat playable. Dan player akan mencoba mendapatkan skor paling tinggi. Adalah demikian penjelasan codingan dari kami, juga demo dari gamenya. Sini akan saya mencoba satu button terakhir yaitu exit. Dan jika saya tekan, maka gamenya akan berhenti. Adalah saya akan kembalikan ke rekan saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai tools yang ada di project akhir kami. Yang pertama ada Greenfoot, di mana Greenfoot digunakan sebagai perangkat lunak atau software untuk membangun dan menjalankan program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Kemudian ada Asset Bright, di mana digunakan untuk menggambar aset-aset yang ada pada game Space Shooter ini. Jadi aset-aset ini berupa sprite pixel yang bernuansa luar angkasa. Kemudian yang terakhir ada Audacity, di mana digunakan untuk mengedit sound dari sound effect dan musik yang digunakan pada game Space Shooter ini sendiri. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dari proyek akhir kami, di mana berdasarkan hasil proyek yang telah kalian buat, perancangan game Space Shooter ini menerapkan konsep dari Object Oriented Programming atau OOP yang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan memanfaatkan software Greenfoot. Dalam game ini terdapat konsep inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.